Hai. Duh, selamat siang. Apa kabar? Nah, sekarang kali ini kita sudah main-main ke daerah Tangerang. Nah, ini kita lagi datang ke salah satu kebun hidroponik yang sudah besar, sudah bagus. Namanya adalah Jiri Farm. Kita mau ngapain ke sini, Pak? Di sini kita pengen belajar tentang bagaimana cara menanam tanaman-tanaman hidroponik. Karena kita sendiri ketika kita mulai makan sayur, makan sehat, gitu, kita mulai nggak makan daging, kita juga merasa, aduh kalau saya jualan ayam kok kayaknya nggak enak ya, kok kayaknya nggak kongruan ya gitu ya. Maka kita pas jualan ayam kita tutup, dan sekarang kita mulai tanam sayur. Kita mulai belajar bagaimana sih cara bikin hidroponik, gimana caranya bisa bertani di tengah kota. Ya, awalnya pas nyobain hidroponik tempo hari itu saya ngerasa sayur ini jauh lebih enak rasanya, lebih crunchy, lebih segar, lebih manis. Jadi kepikir mulai teman-teman juga pada mulai menanam, why not kita juga punya lahan sedikit, kita manfaatkan, kita tanam untuk kita coba, kita makan sendiri dulu ya. Nah, kita cobain dulu beberapa kali setelah panen, dan rasanya tuh ternyata memang betul enak. Dan saya bisa mengerti juga, Anda juga kan, pasti Anda juga pengen mencari bagaimana caranya punya penghasilan tambahan, gimana caranya ya supaya ini saya cuma ada modal kecil nih, tapi bisa nggak ya menghasilkan sesuatu. Menurut saya hidroponik ini salah satu yang masuk akal. Karena begini, yang namanya bertani biasa kan di desa, jauh gitu ya. Nah, sudah jauh, tenaganya banyak, kotor pula, butuh lahan besar, dan juga modal yang lain ya untuk pupuk, untuk apa namanya, air. Butuh banyak waktu pula. Waktu juga. Transportasinya juga susah. Nah, distribusi itu juga jadi persoalan ya kan. Sekarang kita bisa punya lahan pertanian. Why not kalau misalnya kita punya lahan gitu ya, Pak saya nggak punya lahan gitu. Di rumah aja ya. Di atas bisa nggak? Bisa di loteng bisa nggak? Di tempat jemur kain bisa nggak gitu ya? Atau di halaman depan. Di halaman depan gitu. Setidaknya gitu ya, untuk beli sayur, untuk mengurangi konsumsi sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa jualan, setidaknya ya pengeluaran berkurang dulu gitu kan ya. Berkurang dan memang lebih enak sayurnya. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi ide yang masuk akal juga buat Anda. Kita bakal hari ini bakal nge-review dan kita coba lihat bagaimana di Jiri Farm ini, karena ini salah satu farm yang terbesar dan terbaik yang banyak mengajar dan banyak ekspor alat-alat pertanian hidroponik ke seluruh Indonesia. Kita bakal lihat aja gimana hasilnya ya. Oke, nanti kita simak ya. Nah, ini adalah bagian penyemaian. Ini biasanya di satu ini paling-paling kita masukin 2 atau 3 aja, atau kalau tanaman yang gede 1 aja. Ini kecil aja, diletakin dalam rock wool yang sudah dibasahkan sebelumnya dan nggak kena sinar matahari dulu. Nanti begitu sudah pecah langsung dikasih sama sinar matahari. Kalau nggak kena sinar matahari nanti terjadi etiolasi. Etiolasi itu nanti bakal kutilang, dia kurus tinggi langsing, dan itu biasa dibuang aja kalau katanya ya. Jadi ketika tadi sudah disemaikan, di sini adalah tahap dimana disortir, mana yang bagus, mana yang tumbuh, mana yang enggak, dan tetap semuanya harus ada tulisannya ya. Kalau sudah tumbuh, baru diletakin di kolam ini. Nah, letakin di kolam ini, airnya cukup air menggenang aja, dan di sini atapnya tetap harus bisa masuk sinar matahari. Nice. Ya. Ini ada tulisannya ya, Kailan tanggal 28 September. Caisim 28 September. Nah, ini kalau kita lihat, ini miring. Ini pakai sistem NFT berarti ya, dengan film teknik. Jadi airnya selalu mengalir. Jadi ini adalah sistem NFT dan semuanya miring gitu ya. Ketinggiannya 3-5% dari panjang talang. Jadi kalau panjang talang sekitar 10 meter, maka ketinggiannya 30-50 cm. Ini jauh lebih gampang, jauh lebih bagus dibandingkan dengan sistem yang bertingkat-tingkat, sehingga bisa mendapatkan air matahari dari segala arah. Perfect. Jadi airnya mengalir ke bawah seperti ini. Nah, ini mengalir semua masuk ke pipa-pipa ini dan kembali dipompakan. Nah,
kebanyakan orang ketika mereka melihat kebun hidroponik menyangka bahwa ini organik, padahal enggak juga seperti itu. Kebun organik itu sebenarnya yang berasal pupuknya berasal dari kotoran gitu ya, yang lalu diuraikan. Nah, kenapa tidak terlalu banyak juga orang yang sanggup masuk ke hidroponik? Karena terus terang investasinya mahal. Untuk bikin greenhouse seperti ini saja, ini butuh biaya sekitar 500 sampai 600 ribu per meter. Ini belum termasuk tanahnya. Dan tanahnya juga sebaiknya sudah dicor, rapi, mulus, bagus gitu ya. Jadi untuk semua pembuatan pipa-pipa, untuk talang-talang ini yang lumayan mahal banget gitu ya. Ini yang padat. Kalau misalnya untuk cost operasional memang lebih rendah, tapi untuk investasi awal lumayan telan-telan ludah juga ya. Nah, kita tadi sudah banyak ditemani melihat-lihat kebun di Jiri Farm oleh Bapak Andri, dari mulai tempat pembibitan, terus bagaimana ketika ditransfernya disemai itu sampai dengan yang sudah besar. Gimana Pak Ronald kunjungan kali ini? Seru, dan jangan diharapkan juga bahwa oh ini dalam hidroponik berarti pasti bisa kaya raya, karena enggak Instan juga ya. gitu ya, nggak ada yang instan gitu ya. Karena memang ongkos untuk investasi gede gitu ya. Yes. Dan untuk penjualannya ketika sudah skala industri itu yang harus dipikirkan secara matang. Kalau misalnya kita masuk ke supermarket raksasa, hypermarket raksasa, rata-rata pembayaran mereka pasti lama. Ya. Dan mereka maunya konsinyasi. Ya, tidak ada yang jual putus biasanya. Yes, Ini mereka harus mau ada punya spare modal ya kalau memang Anda ready untuk masuk ke mereka. Konsinyasi, dan pasti kalau misalnya tidak laku mereka retur. Akhirnya jadi tinggi sekali kosnya, nggak masuk akal juga gitu ya. Nah, itu makanya penting sekali untuk memikirkan bukan cuma di penanamannya aja. Kalau misalnya Anda mau masuk ke industri ini ya, tapi bagaimana pemasarannya bisa konsisten, bisa bagus, kurang lebih seperti itu. Dan ketika mau masuk ke industri hidroponik, tadi menurut keterangan yang kita dapatkan juga kita nggak bisa mengharapkan hasil yang instan. Artinya untuk BEP itu juga butuh waktu ya Pak, mungkin sekitar 3 sampai 5 tahun gitu ya? 5 tahun gitu. Jadi kalau Anda ready dengan modalnya, it's okay. Tapi kalau nggak ready ya Anda mungkin bisa dipikirkan ya, apakah Anda cocok atau tidak dengan BEP yang segitu panjangnya. Ini adalah bagian packing, dibersihkan, ditimbang, sekali ditimbang, baru diplastikin. Oh, begini masuknya ya. Nah, begitu cara masuknya. Ini di seal. Ini plastiknya harus ada bolongannya supaya tetap segar. Oke, kunjungan kita kali ini singkat ke Jiri Farm. Nggak usah terlalu lama, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda yang misalnya mungkin mau masuk ke hidroponik. Monggo dicobain, tapi jangan langsung besar dulu ya, karena belum tentu pemasarannya bisa. Pemasaran itu justru tes dulu ya. Begitu banyak orang yang kesulitan berkendala tuh justru di pemasarannya, kurang lebih seperti itu. Dan udah sekian dulu dari kita. Iya, salam dari Jiri Farm dan sukses mencoba hidroponik. Salam sehat. Saya doakan supaya mimpi-mimpi Anda juga bisa terkabul. Amin. Yes. Dadah. Tempo hari ini Vida ini ada hubungin saya telepon, gimana ya, biasalah kita suka curhat-curhatan termasuk masalah bisnis gitu. Nah, dia kayaknya lagi menghadapi tantangan bisnis. Nah, tapi boleh share nggak sih tantangan bisnisnya sekarang tuh apa? Tantangan bisnis sekarang kita mau melakukan tes Tivin untuk ngecek, bantu ngecek Vida, apa sih sebenarnya passion terbesarnya dan bagaimana cara-cara terbaiknya Vida untuk melakukan pekerjaannya ya, apalagi sebagai business owner. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa memaksimalkan potensinya di tempat yang justru paling bagus gitu. Jadi tidak fokus di hal-hal yang dia tidak kuat di sana. Jadi prinsipnya itu guru sunset. Nih saya kasih lihat sunset ya. Sunset cakep tuh. Wow, apalagi nih ada batu-batu di depannya. Bagus banget.